Kembali kita di Ngaji Narasi Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin ar-rusulil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa sihhatil abdan wa afiyatiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil ajsad wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat ngaji narasi online, alhamdulillah hari ini kita bersua kembali. Dalam pertemuan ini kita akan melanjutkan kajian kita pada pembahasan hadis ke-89 dan 90 dalam bab segera menyegerakan diri untuk berbuat kebaikan, ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi. Dan hari ini ada kajian yang tentu amat bermanfaat untuk kita, ya. Oleh karenanya jangan skip, ya, simak sampai akhir agar manfaat. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabirin radhiyallahu anhu qala rajulun lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yawma Uhudin, ara'aita in qutiltu fa aina ana? Qala fil jannah. Fa alqa tamarat kunna fi yadihi thumma qatala hatta qutila. Hadis ke-89 ini menjelaskan kepada kita semua bahwa pertama, hadis ini disampaikan, ya, atau diceritakan, dikabarkan oleh Jabir, ya, semoga Allah meridainya, di mana ia menyampaikan bahwa suatu hari ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan saat itu pada suasana perang Uhud, ya, dalam suasana perang Uhud, seseorang bertanya kepada Rasul, ara'aita in qutiltu fa aina ana? Wahai Nabi, ini perang nih kita nih Nabi. Nanti kalau saya tiba-tiba terbunuh, ya, saya berada di mana? Maksudnya adalah kalau saya nanti mati terbunuh, saya masuk surga atau masuk neraka? Ya. Pertanyaan ini, ya, amat menarik. Pertama, bahwa bangsa Arab yang dikenal dengan bangsa, ya, masyarakat pagan, ya, dan mereka itu tahu bahwa kehidupan ini tidak berhenti, bahwa kalau mati ya sudah mati saja, begitu. Nah, dalam terminologi Islam, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada umat, mendakwahkan Islam saat itu, dan perang Uhud ini terjadi, dan tentu Islam masih di era-era awal kan itu, setelah Nabi berada di Madinah, ya, dan penjelasan tentang akan kemana manusia itu menjadi unik, ya, karena Rasul menjelaskan bahwa
Sebagaimana firman di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa manusia itu pada dimensi awal tidak ada, lalu diadakan oleh Allah melalui proses bertemunya ya antara sperma dengan ovum ya, lalu kemudian menjadilah bahasanya segumpal darah ya. Dari itu lalu kemudian nanti menjadi ada tulangnya, dilapis daging ya, lalu kemudian ada organ-organ dalamnya, lalu setelah itu nanti ditiupkan ruh, lalu keluarlah dalam dunia ini ya. Nanti setelah dia dari dunia, dari kecil beranjak dewasa, lalu menua, meninggal, dikubur di dalam tanah, lalu kemudian berproses kembali, ada namanya dimensi alam kubur ya. Nanti dari alam kubur menunggu sampai kiamat, lalu kemudian nanti ada proses dibangkitkan lalu kemudian ada proses di padang mahsyar ya, proses berjalan di Shiratal Mustaqim ya, proses syafaat ya, mizan syafaat ya, sampai nanti ditentukan apakah dia masuk dalam surga atau neraka, lalu kekallah di dalamnya. Nah, itu unik. Maka ketika berperang atas nama agama, ada seseorang yang bertanya pada Rasul, "Ya Rasul, kalau nanti aku mati, aku kemana?" Maka Rasul mengatakan, "Qala fil jannah." Nanti kamu masuk surga. Kamu berada di surga. Nah, orang yang wafat di medan perang saat itu, ya, dan sampai saat ini semua orang yang wafat dari proses perang fi sabilillah, yang tentu sudah ditentukan, bukan yang tidak ditentukan. Kalau tidak ditentukan itu nanti jadi teroris. Maka matinya bukan mati syahid. Kalau betul-betul sudah ditentukan dan ada kerangka berpikir yang dijelaskan oleh warasatul anbiya, yakni para ulama, pewaris para nabi, menyatakan ini menjadi jalan untuk berperang di jalan Allah, maka siapapun yang punya kondisi yang sama seperti ini, wafat di dalam peperangan tersebut, maka dia di dalam surga. Seperti waktu zaman dahulu ketika kemerdekaan, ya, memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, berperang melawan penjajah, sama esensinya. Nah, ketika sahabat mendengar ini, fa'alqa tamarat kunna fi yadihi. Maka saat itu senang sekali dia, sampai tuh kurma-kurma yang ada di tangannya itu semuanya dia buang. Langsung buru-buru untuk ikut perang Uhud. Nah, ingat karena ini judulnya kan bersegera untuk berbuat kebaikan. Salah satunya adalah bahwa kebaikan itu bisa jadi karena ada informasi, sebagaimana ini informasi perang, ya, perang Uhud tentunya, ya, maka mendengar ada informasi itu dan ada fadilah, maka diperkenankan setiap muslim itu beramal karena ada fadilah, ada keutamaan, ya. Meskipun sesungguhnya orang beramal, mau ada fadilah, ada keutamaan, tidak ada keutamaan, sesungguhnya lillahi ta'ala, karena Allah. Tapi seseorang diperkenankan untuk menegaskan dan menguatkan keinginannya karena ada fadilah, itu tidak masalah. Dan itu baik tentunya. Contoh motong kuku ya kapan saja sebenarnya. Tapi karena ada fadilah di hari-hari tertentu, maka kemudian mengambil fadilah tersebut. Tidak ada masalah. Dan itu baik tentunya. Nah, ketika dia mengetahui dia akan masuk dalam surga, ketika nanti dia wafat, dia buang semuanya dan dia bersegera untuk ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Tsumma qatala, ikut perang, hatta qutila, hingga akhirnya dia wafat. Wafat terbunuh dalam perang Uhud tersebut. Nah, sahabat ngaji narasi online tentu dalam hadis ini yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, ya, nomor 4046 dan Muslim 1899, itu menjadi gambaran, ya, menjadi gambaran kepada kita semua bahwa menyegerakan diri
untuk berbuat baik juga bernilai baik. Dan utamanya adalah tidak malu untuk bertanya tentang keutamaan atau sesuatu yang bagi dirinya iskal atau perlu dipertanyakan. Karena seseorang tuh nggak semuanya tahu tentang sesuatu. Ya, maka diperkenankan untuk bertanya, termasuk bertanya apakah ada fadilahnya, apakah ada keutamaannya, atau apakah bila aku, ya, bertanya itu sama baiknya dengan perbuatan baik yang akan diamalkannya. Ya, tapi bertanya karena memang nggak tahu ya, bukan bertanya karena apa istilahnya ini mau jatuhkan atau ngetes. Karena kalau bertanya karena untuk ngetes orang ya tentu nggak baik nilainya ya. Kecuali ngetes dalam pelajaran ya tentu itu baik. Ya tentu itu baik sekali. Nah oleh karenanya mari sama-sama dalam hadis ke-89 ini menggambarkan kepada kita semua tentang bersegera diri, ya, melakukan kebaikan, baik karena ada informasi atau tidak ada informasi, bertanya ataupun sudah mengetahui, semuanya diperkenankan. Dan ingat, apakah ada fadilah, tidak ada fadilah, semua punya semangat untuk berbuat kebaikan, menyegerakan diri berbuat kebaikan. Itu hadis ke-89. Kita lanjut ke hadis ke-90, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyus sadaqati a'zamu ajran. Qala anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina, ya, wa la tumhil hatta idza balagatil hulqum qulta li fulanin kadza wa li fulanin kadza wa qad kana li fulanin kadza, muttafaqun alaih. Ini 90 ini menarik ini, hadis ke-90 ini. Soalnya ini apa ya? Fakta. Hadis ini seolah-olah membicarakan kita. Fakta di lapangan saat ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, beliau menjelaskan bahwa satu hari ya ada seseorang menemui Nabi. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, menemui dan faqala, ia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, gitu ya, ayyus sadaqati a'zamu ajran. Ya Rasul, begini nih, kan sedekah itu baik tuh, ya, sedekah itu amat dianjurkan dalam Islam. Tapi kira-kira sedekah apa yang a'zamu ajran, yang pahalanya gede banget, gitu ya, yang nilai pahala dari sedekah itu ternyata punya grade-nya lebih tinggi dari sedekah-sedekah yang lain. Itu yang kayak mana ya Rasul? Ya, jadi ingat ya, bertanya itu penting. Ya, jangan males bertanya. Ya, termasuk sahabat ngaji narasi online, kalau ada yang juga bertanya, silakan nanti tanya di kolom komentar. Ya, ini penting, bertanya itu penting. Tapi jangan salah nanya ya. Maka diajarkan fas'alu ahla az-zikri. Ya, bertanya kepada yang memang apa betul-betul pas mau ditanya. Gitu. Orangnya pas. Ya, kompeten.
Nah kalau nggak kompeten kan nggak mungkin. Misalnya nanya bagaimana cara buat bakso sama orang yang biasa buat bubur, ya kan nggak ketemu gitu. Ya nanya sama orang yang jual bakso kan gitu. Nah itu yang kompeten, ahla dzikri itu. Ya termasuk dalam konteks keagamaan ya, nanya sama orang yang tahu agama, ulama gitu. Nah ketika ditanyakan ini pahala sedekah yang punya grade paling tinggi di hadapan Allah itu yang kayak mana? Kata Nabi, qala anta saddaqa wa anta sahihun. Syahihun. Takhshal faqra wa ta'mulul ghina. Kamu sedekah, kamu lagi kamu lagi fit-fitnya, bagus-bagusnya, ya sahih, ya lagi sehat. Kamu sedekah nih, pas kamu sehat, ya fit, bagus. Tapi kamu punya kondisi, ya psikologi atas kondisi psikologis atas keuanganmu, di mana engkau syahihun, lagi butuh banget sama uang itu. Kamu sehat sih, gitu ya. Tapi kamu punya simpenan yang kebetulan kamu lagi butuh banget. Ya, sebenarnya ini sahihun ini identik negatif ya, pelit lah gitu. Ya bukan pelit sih sebenarnya. Ya bisa pelit, bisa juga orang lagi amat butuh itu apa istilahnya tuh? Ya, lagi butuhnya gitu. Nah, sehat badan nggak ada masa fit memang, tapi kondisi keuangannya lagi butuh banget. Aduh, mau bayar anak sekolah. Aduh, mau investasi, mau ini. Ya sampai takhsyal faqra, sampai punya perasaan kalau saya sedekahkan uang ini, ya kalau uang ini keluar bukan dalam konteks keinginanku, sehingga nanti berpotensi menjadi fakir, miskin, karena aku mengeluarkan uang ini, dan aku saat itu wa ta'mulul ghina sedang punya visi ya, keinginan untuk membangun ekonomi yang baik dalam keluarga misalnya. Ya lagi mikir, wah, ini kalau saya investasiin ke sini, saya bisa dapat ini. Oh mikirnya tuh, wah bisa kaya nih. Gitu. Ya, punya mimpi besar untuk menjadi kaya dengan uang itu yang siap digerakkan, diinvestasikan, ya. Dan kalau ini keluar bukan lewat jalan itu, bisa jadi saya bangkrut, miskin. Ya, amat butuh sekali ini. Nah itu yang sedekah yang a'zam itu, yang a'zamu ajron itu yang begitu. Kan sering tuh ya kita dengar kisah. Kan dulu ada Sayyiduna Ali karramallahu wajhah itu pernah diminta untuk belanja sama istrinya, ya Sayyidah Fatimah Az-Zahra bintu Rasulullah SAW, suruh belanja. Sampai di situ ternyata malah ada orang yang belum makan sama sekali. Sedangkan nih kalau dia belanja, ya tentu makanan yang dia punya bisa dinikmati oleh dirinya dan istrinya serta anak-anak. Gitu. Tapi ternyata apa yang dilakukan oleh Sayyiduna Ali karramallahu wajhah? Malah ia kasih uang tersebut. Pulang-pulang udah gak ada. Mana uangnya? Udah tak sedekahin semua. Allahu Akbar. Ya karena menyegerakan diri untuk berbuat kebaikan. Orang tuh lomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Ya. Badan sehat, enak. Ya. Tapi ya, kondisi psikologi ekonomi itu sedang dalam keadaan yang rumit.
Nah, pada saat itulah sedekah menjadi hebat. Nilai sedekahnya di hadapan Allah punya grade paling tinggi itu. Tinggi sekali nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Nah, oleh karenanya kata Rasul, wala tumhil hatta idza balagatil hulqum. Bro, jangan sampai kamu tunda-tunda kesempatan itu hingga mendadak tahu-tahu meninggal, wafat. Kalau lagi ada keadaan seperti itu, sedekahlah. Itu nilainya gede banget. Jangan sampai nanti tiba-tiba kamu nggak ngelakuin itu, mati. Nilai pahalanya hilang. Ya, balagatil hulqum, sampailah sakaratul mautnya itu sampai di tenggorokan. Ya, cabutnya ruh sampai di tenggorokan. Nah, mengapa itu? Karena orang itu selalu punya pikiran, ya, kulta, ya, li fulanin kadza wa li fulanin kadza wa qad kana li fulanin kadza. Karena semua orang tuh selalu ngomong untuk anaknya, saya ini rumah itu untuk anak saya, yang itu untuk anak saya, banyak investasinya untuk anak-anak. Dia lupa itu apa yang dia kumpulkan itu sesungguhnya adalah ada bagian orang lain. Ingat ya kajian-kajian kita sebelumnya. Sehingga dia nyampaikan ini punya si ini punya si ini. Dia lupa waqad kana li fulanin kaza, bahwa si fulan itu anaknya itu ahli waris, pasti dapat harta waris. Ketika dia meninggal pasti dapat harta warisan itu. Tapi kita udah ngomong duluan, ini belum meninggal udah serasa kayak orang meninggal. Ya, maka ya pas lagi masa-masa genting pikiran kita itu ya untuk mengelola anggaran, saya lagi butuh ini ya, saatnya bersedekah. Tapi ingat, seperti yang kita jelaskan yang lalu, bahwa kita boleh memilih untuk bersedekah kepada siapa. Ya, kriterianya banyak. Nah, sahabat ngaji narasi online, ini muttafaqun alaih, ini disepakati, sahih Bukhari dan Muslim, ya. Ini ingin menggambarkan kepada kita semua bahwa para sahabat itu getol, getol itu ya, punya semangat kuat yang terpatri di dalam diri, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, bukan berlomba-lomba dalam mengumpulkan harta. Mengumpulkan harta nggak ada masalah. Ingat, kita sudah bahas dari yang lalu. Mengumpulkan harta tidak ada masalah. Menikmati hasil kerja tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah melupakan jati diri ini, bahwa kita itu dititipkan oleh Allah harta yang itu wajib dikeluarkan juga haknya kepada orang-orang lain. Al-Quran menjelaskan lisaili wal mahrum, baik orang yang meminta-minta maupun orang yang malu untuk minta-minta padahal dia memang amat butuh dengan hal tersebut. Ya, termasuk ya donasi kepada keluarga, kepada saudara-saudara kita di Palestina. Ya, donasi kepada siapapun yang terkena bencana. Ya, itu bagian dari kewajiban hak atas harta kita ini bagi mereka. Sahabat ngaji narasi online, itu hadis ke 90 ya, dan 89 mengarahkan tentang bagaimana menyegerakan diri, baik karena ada fadilah ataupun tidak ada fadilah, ada keutamaan atau tidak keutamaan. Yang kedua adalah bicara tentang bagaimana seseorang itu betul-betul ya mau untuk menggerakkan dirinya, bergerak cepat dalam beramal baik, ya, bahkan dalam konteks sedekah itu, padahal kondisinya itu adalah kondisi berat bagi dirinya. Ketika kondisi berat itulah, maka nilai kebaikan itu akan memiliki kualitas tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat buat kita semua ya. 89 dan 90 ini, dan insyaallah
Nanti kita akan bahas selanjutnya 91 dan 92 ini bersamaan. Ya, kajiannya saling mengisi dan ini fakta ya, fakta buat kita. 89 90 ini fakta jelas. Nah, jangan malu bertanya. Jangan malu bertanya. Malu bertanya, sesat di jalan. Sesat di jalan, malu-maluin. Ya, jangan malu bertanya, tanya untuk masalah-masalah agama agar kita betul-betul paham sehingga mengamalkannya dengan lega, ya, nikmat, ikhlas, ridha. Ya, semoga Allah menerima amal kita, Allah menerima ilmu kita, dan semoga Allah menjadikan ini semua nilai manfaat bagi kita semua di akhirat kelak. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wahdinas subulas salam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wafaqna Allah jami'a lima yuhibbuhu wa yardah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.